Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya sehat selalu tanpa ada kurang satu apapun. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, semuanya sehat, semuanya sempurna tanpa kurang satu apapun. Mari kita awali kembali, kita mulai kembali ya, belajar lagi tentang materi agama Islam. Materi tentang hari ini tentang berpikir kritis dan demokrasi dalam pendidikan agama Islam. Di materi ini sangat penting buat kalian semua untuk dipelajari. Apa itu berpikir kritis? Yang pertama ada analisis. Maksudnya ini melibatkan deskonstruksi informasi dan menelaah dari berbagai sumber dengan cermat. Kemudian yang kedua, evaluasi, menilai kebenaran, validitas informasi, mengidentifikasi bias, dan mengevaluasi argumen. Yang ketiga, inferensi, menarik kesimpulan logis berdasarkan bukti dan informasi yang ada. Kemudian interpretasi, yakni menafsirkan informasi dengan tepat dan memahami makna di balik kata-kata. Artinya dari semua itu adalah bagaimana berpikir kritis itu adalah berpikir yang mendalam, jadi berpikir yang ilmiah, ya, sehingga kita mudah memecahkan masalah. Kemudian konsep berpikir dalam Islam. Yang pertama, kritis dalam arti positif. Dalam Islam, berpikir kritis bukan sekedar menantang, meragukan, melainkan menelaah dan menganalisis informasi dengan akal sehat dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Yang kedua, menerima kritik dengan bijak, sikap terbuka dan menerima kritik dengan bijak maupun bagian penting dari berpikir kritis. Jadi jika kritik, kita jangan sampai mudah terpancing emosi. Yang ketiga, menghindari fanatisme buta. Jadi berpikir kritis ini membantu melepaskan diri dari fanatisme buta dan membangun sikap toleransi serta menghargai perbedaan pendapat. Ya, artinya jangan sampai kita berfaham fanatisme buta, artinya kita menyukai sesuatu sampai lupa bahwa sesuatu itu bukan hanya yang paling baik, ya, artinya jangan sampai menyalahkan yang lainnya. Fanatisme buta itu bahaya sekali, ya. Jadi kita mengaku-ngaku paling baik, ya, yang kita ikuti, tapi kemudian mencaci, menyalahkan yang lainnya. Ini namanya fanatisme buta. Yang nomor 4, memperkuat iman dan takwa. Di berpikir kritis ini bisa memperkuat iman dan takwa dengan cara selalu merenungkan tentang tanda-tanda alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hubungan antara berpikir kritis dan demokrasi, yakni demokrasi sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebebasan berekspresi dan berpartisipasi aktif masyarakat. Kemudian berpikir kritis, kemampuan berpikir secara rasional, menganalisis informasi dan mengembangkan pendapat dengan berdasarkan logika dan etika. Kemudian koneksinya apa? Hubungannya, berpikir kritis membantu warga negara berpartisipasi dalam demokrasi dengan lebih cerdas dan tanggung jawab. Kemudian prinsip-prinsip demokrasi, apa itu? Ada 4. Yang pertama kesetaraan, yang kedua kemerdekaan, yang ketiga keadilan, yang keempat partisipasi. Ini adalah semuanya adalah prinsip dalam demokrasi. Jadi kesetaraan itu menjamin semua warga negara memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain tanpa ada aling-aling, tanpa ada batasan-batasan jabatan, ya kan, kemudian suku, agama dan sebagainya, semuanya sama di mata hukum. Kemudian kemerdekaan, menghormati kebebasan individu dalam berekspresi, baik beribadah maupun berpendapat. Ya, ini adalah prinsip demokrasi. Kemudian prinsip keadilan, menjamin keadilan hukum dan akses yang setara terhadap pelayanan publik kepada siapapun, entah yang punya jabatan maupun yang tidak. Kemudian
partisipasi mendorong warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik menentukan arah kebijakan pemerintahan ini. Kemudian tantangannya apa? Dan hambatan dalam menerapkan berpikir kritis di kelas terutama ya. Yang pertama ada keterbatasan waktu, karena waktu kalian sangat terbatas ya, antara sekolah maupun di rumah. Mungkin waktunya banyak yang di rumah ya. Kemudian kurangnya pemahaman, siswa mungkin belum memiliki pemahaman yang baik tentang konsep berpikir kritis dan konteks agama. Kemudian ketakutan berpendapat, nah ini yang sering ya. Ketakutan berpendapat artinya selalu takut dalam bertanya terhadap hal yang belum dimengerti, mengungkapkan pendapat yang dia miliki. Ini yang menghambat ya tentang berpikir kritis di kelas. Kemudian kesimpulan dan saran. Apa kesimpulannya? Berpikir kritis merupakan kemampuan esensial dalam pendidikan agama Islam untuk menghasilkan generasi yang muda yang beriman, berakhlakul karimah, dan mampu berkontribusi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Ya, ini. Kemudian yang terakhir adalah oleh-oleh dari saya, yakni tugas yang dikerjakan. Yang pertama, jelaskan apa itu berpikir kritis. Yang kedua, bagaimana hubungan antara berpikir kritis dan demokratis. Yang ketiga, apa tantangan masa depan dalam berpikir kritis dan demokratis. Nomor 4, mengapa kita harus berpikir kritis dan demokratis. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih, semoga semuanya sukses selalu, sehat selalu, semuanya sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.